Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri untuk episode malam ini Sabtu 24 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pasha yang lagi menyiapkan makanan untuk sarapan pagi. Dia sudah dilihatin semua udah cukup, tiba-tiba datanglah si Roni. Lalu si Roni juga dia kayak bos aja ya, dia sambil mengambil kursi untuk siap makan. Tiba-tiba singkat cerita datanglah Neratu dan Pasha untuk makan. Lalu Neratu juga ngomong kepada si Roni, siapa yang masak ini? Yang masak adalah saya nek, kata si Bro Koko Roni kepada Neratu sama Lipia. Singkat cerita makanan itu juga dimakan oleh si Lipia sama Neratu. Di sini si Lipia juga memuji-muji si Bro Koko Roni dan Neratu juga memuji-muji si Roni. Terlihat di sisi lain Pasha cuman melihatkan si Bro Koko Roni sambil tersenyum. Dalam batinnya tunggu tanggal mainnya Roni, kata Pasha dalam batinnya. Tiba-tiba lagi si Roni dia ngoceh-ngoceh tuh masa makanan, dia juga sangat kaget. Datanglah sapam penjaga gerbang itu. Dia ngomong sama Pasha, bagaimana bumbu itu yang kemarin habis Pak Pasha, kata penjaga gerbang itu. Lalu di sini terlihat Neratu juga sangat kaget dan dia juga menanyakan kepada dirinya, siapa yang masak ini semua? Lalu dia juga ngomong kepada Neratu, yang masak ini semua adalah Pak Pasha, nek, kata sapam itu kepada Neratu. Neratu juga sangat kaget dan terkejut mendengar pembicaraan sapam itu. Dan dia juga sangat geram kepada si Bro Koko Roni. Lalu sapam itu juga ngomong lagi, ini semua juga pokoknya tidak ada yang masak karena nggak ada orang yang masak adalah Pak Pasha, kata sapam itu. Lalu Neratu sangat geram dan murka kepada si Bro Koko Roni. Langsung dia mengambil air minum dan langsung disiramkan ke mukanya si Bro Koko Roni. Terlihat si Roni juga dia sangat kaget dan dia juga semua basah, mukanya juga basah, badannya juga basah disiram oleh air minum sama Neratu. Si Roni di sini diocehin, diomelin sama Neratu dan Neratu juga ngomong kepada si Roni, kamu ini sudah bikin masalah lagi Roni, saya sudah habis kesabaran, kata Neratu kepada si Bro Koko Roni. Lalu istrinya juga si Lipia juga dia sangat marah kepada suaminya karena sudah memalu-maluin. Lalu terlihat Neratu juga sambil menunjuk kepada mukanya si Bro Koko Roni. Dia bicara dan dia juga ngomong, pokoknya kamu harus terima hukuman dari saya Roni, sambil Neratu menunjuk dan geram kepada si Bro Koko Roni. Lalu si Roni juga dia sangat kaget dan terkejut. Dia akan dikasih hukuman, dia entah mau diapain sama Neratu. Lalu di sisi lain keesok harinya di sini Dewa yang mau berangkat kerja dan dia juga pamitan sama istrinya yaitu Nana. Dan Dewa juga singkat cerita dia pergi. Pas Nana mau masuk ke dalam tiba-tiba ada telepon dari Neta dari butik. Lalu Neta ngomong kepada Nana, nah ini Bu Diana mau ketemu sama kamu di butik, kata Neta kepada Nana. Lalu Nana juga dia, iya saya bisa, kata Nana kepada Neta. Lalu Neta juga dia menelepon lagi kepada Pak Arman. Lalu Pak Arman di sisi lain dia lagi mendorong kursi roda Bu Diana. Tiba-tiba ada suara telepon dan dia juga mengambil HP. Lalu dia juga mengangkat telepon itu. Lalu Pak Arman juga dia ngomong, ini siapa, kata Pak Arman, saya dari butik Neta, kata Neta. Lalu Neta juga ngomong, bilangin sama Bu Diana, Bu Nana bisa ketemuan di butik sekarang, kata Neta kepada Pak Arman. Singkat cerita Pak Arman juga ngomong kepada istrinya, kita ke butik, kamu kan mau ketemuan sama Nana, kata Pak Arman kepada istrinya. Lalu di sisi lain terlihat si Bro Koko, si Kelvin dia akan menjebak Dewa. Dia akan dibikin Dewa celaka.
Lalu Dewa juga dikasih kerjaan sama si Ken Kelvin karena dia mau dijebak, dan Dewa juga dia tidak tahu bahwa itu suara si Ken Kelvin. Singkat cerita, si Ken Kelvin juga sudah ditutup teleponnya dan Dewa juga dia mikir, ini siapa, kata batinnya Dewa. Lalu Lucky juga ngomong kepada Dewa, Pak Dewa, nggak sebaiknya kita cek dulu siapa orangnya yang suruh mengantarkan barang itu, kata Lucky kepada Dewa. Takutnya kita dijebak, kata Lucky kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada anak buahnya yaitu Lucky, ya saya juga punya pikiran gitu Lucky, kata Dewa kepada Lucky. Lalu singkat cerita di sini juga anak buahnya Dewa dan Dewa juga dia berangkat untuk menuju ke suatu tempat yang sudah dikasih oleh si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain, keesok harinya di sini terlihat Pak Arman juga sama Bu Diana sampailah ke butiknya Nana. Lalu di sisi lain, Nana yang mau menuju ke butik, tiba-tiba mobil itu melindas batu. Besar kemungkinan mobil itu juga goyang sangat kencang. Lalu terlihat Nana juga sangat kesakitan perutnya karena dia lagi hamil. Lalu Nana ngomong kepada supirnya, cepat-cepat Pak, itu di depan, berhenti di butik itu, kata Nana. Singkat cerita, Nana juga sampailah ke butik dan dibawa oleh Pak Arman. Lalu pas di dalam butik dia juga suruh ngambil air kepada Neta dan Neta juga mengambil air minum. Terlihat di sini Bu Diana juga sangat kasihan kepada Nana dan Pak Arman juga ngomong kepada Nana, kamu itu lagi hamil ya nak, kata Pak Arman. Iya Pak, kata Nana kepada Pak Arman. Lalu Nana juga melihat memandang wajahnya Bu Diana. Dia sangat terharu dan Bu Diana juga dia mengelus-ngelus pipinya Nana. Terlihat Nana juga sangat senang dielus-elus pipinya dan dia dalam batinnya ngomong, saya kok jadi tenang dielus-elus pipi saya sama Bu Diana kayak ibu kandung saya sendiri, kata batin Nana. Lalu terlihat di sisi lain Dewa yang sudah sampai ke tempat yang dikasih alamatnya oleh si Ken Kelvin yang mau menjebak Dewa. Singkat cerita, Dewa juga di sini dipukulin oleh suruhan si Ken Kelvin. Pas dia mau dihajar Dewa itu sama suruhan si Ken Kelvin, Dewa ngomong kepada suruhan si Ken Kelvin, sebelum saya mati saya mau nanya sama kamu supaya saya tidak penasaran, kata Dewa. Siapa yang menyuruh kamu, kata Dewa kepada suruhan si Ken Kelvin. Lalu suruhan si Ken Kelvin juga dia ngomong kepada Dewa, yang suruh saya itu adalah Kelvin Arganta, kata suruhan si Ken Kelvin kepada Dewa. Dewa juga di sini sangat kaget dan terkejut mendengar pembicaraan suruhan si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat di luar anak buahnya Dewa dia curiga kenapa Pak Dewa tidak keluar-luar, kata Lucky sama anak buahnya. Lalu Lucky juga dia mau masuk ke dalam, saya curiga, kata Lucky, kita tengok Pak Dewa takut kenapa-napa, kata Lucky sama teman-temannya. Lalu singkat cerita Dewa juga bisa diselamatkan oleh anak buahnya dan suruhan si Ken Kelvin juga dia dibikin babak belur. Lalu keesok harinya di malam harinya Dewa sama Nana juga dia sembahyang malam untuk mendoakan istrinya karena kehamilannya ada masalah. Lalu keesok harinya pagi-pagi Dewa juga sarapan untuk berangkat kerja. Dan dalam batinnya Dewa juga dia akan merencanakan akan mencari si Ken Kelvin untuk dia balas dendam dan dia juga akan dijebloskan ke penjara karena dia sudah punya bukti bahwa suruhannya juga dia akan dibawa oleh Dewa. Lalu di sisi lain terlihat Nana lagi makan. Pas Dewa berangkat ditelepon oleh Pak Arman. Lalu Pak Arman ngomong kepada Nana, nah kamu bisa nggak ngurus Bu Diana, kata Pak Arman kepada Nana. Karena yang ditanyakan itu adalah kamu sama Lula, kata Pak Arman kepada Nana. Terlihat Bu Diana juga melihatkan suaminya yang lagi nelpon Nana.
Lalu Nana juga dia ngomong sama Pak Arman, saya sangat senang sekali mengurusin Bu Diana, kata Nana kepada Pak Arman. Tapi saya mau minta izin dulu. Tahu sendiri Pak Arman, karena Mama Farah akan benci banget kepada Pak Arman, kata Nana kepada Pak Arman. Singkat cerita, telepon juga ditutup dan Nana juga dia bicara kepada Bu Farah. Nah itu tadi Bu, Pak Arman suruh saya mengurusin Bu Diana, karena yang ditanyakan itu cuman saya dan Lula, kata Nana kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia mengizinkan Nana untuk merawat Bu Diana, karena dia mengizinkan untuk membalas dendam kepada Pak Arman dengan tangan-tangan Nana. Nah itulah ulasan buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Sabtu 24 Juli 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.